Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bersabar, belajar saham bareng. Di mana channel ini kita bisa bersama-sama belajar bagaimana menganalisis suatu emiten sehingga kita mengetahui potensi investasi aset kita terhadap emiten tersebut, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat, bisa membantu kita sama-sama belajar untuk menganalisis suatu emiten saham. Baik, untuk video kali ini saya mau belajar untuk menganalisis potensi investasi saham dengan kode emiten BULL atau BUL ya. Di mana BUL ini merupakan kode emiten untuk perusahaan Buana Lintas Lautan Tbk. Baik, kita akan coba saja untuk belajar menganalisis potensi investasi di saham ini secara teknikal ataupun fundamental. Baik, ini adalah chart candlestick untuk saham dengan kode emiten BUL, Buana Lintas Lautan. Pada penutupan hari Jumat kemarin, saham BUL ini tutup di harga 314, di mana harga penutupan ini sama dengan harga pembukaannya di Rp314 per lembar saham. Nah, dalam satu minggu terakhir kita bisa melihat di sini bahwa saham BUL ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, dari harga 296 kemudian ditutup di 314. Nah, sehingga di sini sepertinya ada peningkatan tren, perubahan tren dari tren turun ya, dari tren turun di sini menuju tren positif seperti itu. Kalau misal kita lihat di harganya sendiri saat ini berhasil nge-break di EMA 200 yang garis merah ini teman-teman, dan sepertinya nanti akan melakukan uji tes terhadap EMA 50 terlebih dahulu yang garis biru, kemudian juga akan melakukan tes di EMA 100 yang garis kuning. Sehingga kalau misalkan harga BUL ini bisa tembus di kedua garis EMA tersebut, besar kemungkinan bahwa harga saham dari emiten BUL ini akan terus mengalami peningkatan atau uptrend seperti itu. Nah, itu adalah skenario positifnya gitu ya, skenario optimisnya. Sedangkan skenario pesimisnya, kita bisa melihat di sini bahwa garis EMA 50 itu sudah berada di bawah garis EMA 100 ya teman-teman. Dan sepertinya sedang bergerak menuju garis EMA 200. Dan kalau misalkan secara pesimisnya, kita bisa berasumsi atau memperkirakan bahwa nantinya kedua garis EMA 50 dan EMA 100 ini akan berpotongan terhadap EMA 200 yang memperlihatkan signal atau sinyal bahwa harga dari BUL ini akan mengalami tren penurunan atau downtrend seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat dari pergerakan candlestick-nya di sini bahwa pada hari Jumat kemarin ditutup dengan harga penutupan yang sama dengan harga pembukaannya. Dan kalau misalkan kita lihat candlestick-nya ini di sini bahwa yang tadinya ada tekanan tekanan beli yang menyebabkan peningkatan harga di tanggal 7 April, kemudian tekanan beli ini berkurang sampai di hari Jumat seperti itu. Nah, sehingga apabila kita melihat pola candlestick ini, ada kemungkinan di hari Senin nanti tekanan jual itu akan lebih berpeluang gitu ya. Tekanan jual akan lebih berpeluang terjadi di saham BUL ini. Nah, tekanan jual ini juga tergambar di indikator lain yaitu stokastik, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa nilai stokastiknya itu sudah mendekati 80 ya, yang artinya sudah mendekati overbought atau berlebih beli gitu ya, sehingga peluang untuk terjadinya penjualan besar-besaran untuk mengambil profit itu cukup besar gitu ya. Kalau misalkan kita melihat nilai nilai stokastiknya dan juga pola candlesticknya seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa di market ya kita tidak bisa 100% pasti gitu ya untuk peluang-peluang yang kita perkirakan. Nah, sehingga mungkin
akan lebih bijak kalau misalkan kita wait and see terlebih dahulu jika melihat dari pola candlestick dan juga nilai stokastiknya. Nah, tetapi kalau misalkan kita melihat dari indikator MACD-nya di sini, bahwa indikator MACD-nya ini baru selama 3 hari memperlihatkan kecenderungan trend uptrend ya, atau kecenderungan tren peningkatan harga. Nah, sehingga ada juga peluang bahwa setelah tekanan jual dan juga tekanan beli sama di hari Jumat kemarin, ada peluang juga di hari Senin nanti tekanan beli itu akan lebih besar daripada tekanan jual. Kalau misalkan kita melihat signal dari indikator MACD-nya. Ditambah lagi dengan signal di stokastik yang sudah mendekati ke 80, yang artinya di sini bahwa tekanan beli itu masih lebih besar daripada tekanan jual. Nah, sehingga ada juga peluang bahwa harga saham bull ini di bursa minggu depan itu akan mengalami peningkatan. Kalau misalkan kita menggabungkan pola candlestick, pola stokastik, dan juga pola MACD, sinyal dari MACD seperti itu. Nah, ini tinggal nanti keputusan kita, Anda, teman-teman, dan juga saya akan lebih memilih skenario yang mana, apakah skenario yang pesimis ataukah skenario optimis gitu ya. Mungkin untuk secara teknikal segitu dulu. Kita akan coba lihat ya apa yang dilakukan oleh asing dan juga bandar ya terhadap saham bull ini. Ini adalah grafik foreign flow atau grafik dana asing yang masuk ke saham bull, dan juga grafik pergerakan bandar gitu ya, pergerakan bandar terhadap saham bull ini. Nah, menariknya di sini adalah bahwa kalau teman-teman lihat bandar itu terus melakukan akumulasi secara konsisten ya, secara konsisten dari mulai tanggal 4 September 2020 sampai sekarang ya, sampai 23 Maret 2021 gitu. Jadi dalam jangka panjang bandar itu sepertinya terus melakukan akumulasi yang konsisten seperti itu. Seperti yang kita bisa lihat di sini, grafik garis warna coklatnya itu terus mengalami peningkatan. Nah, sedangkan untuk asing sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, melakukan akumulasi dari tanggal 25 September sampai tanggal 15 Oktober 2020, yang kemudian cenderung tidak melepas saham bull ini, tapi pada Desember 2020 itu sempat melepas saham bullnya, kemudian pada awal tahun ini melakukan kembali akumulasi besar-besaran, ya, namun sempat juga melakukan pelepasan ya atau distribusi terhadap saham bull ini oleh asing. Nah, tapi yang menarik adalah kita bisa melihat di sini bagaimana pergerakan bandar. Bandar melakukan akumulasi secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, di sini sinyal yang cukup positif ya, bahwa meskipun harga saham bull ini belum mengalami peningkatan yang signifikan sejak dilakukan akumulasi oleh bandar, tetapi kalau misalkan kita melihat pergerakan bandar yang terus melakukan akumulasi, meskipun harganya tidak naik-naik, ada sinyal positif bahwa saham bull ini akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam jangka panjang seperti itu. Nah, sehingga saya pribadi sih kalau misalkan melihat pola pergerakan seperti ini, akan sangat mempertimbangkan untuk berinvestasi terhadap saham bull ini. Oke, sekarang setelah kita melihat bagaimana potensi investasi bull secara teknikal dan juga secara pergerakan asing dan juga bandar, kita akan coba melihat bagaimana potensinya secara fundamental. Oke teman-teman, ini adalah laporan keuangan ya untuk saham bull dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, kalau misalkan kita melihat dari valuasi nilai sahamnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ini, emiten bull ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2020 ya teman-teman ya. Di mana tahun 2014 itu harga sahamnya hanya 50, kemudian di tahun 2020 sekarang setelah 6 tahun
itu mengalami peningkatan sampai di harga 314 atau meningkat 6 kali lipat. Artinya setiap tahun itu meningkat rata-rata sebesar 50 ya harganya. Nah, yang menariknya adalah peningkatan harga saham ini dibarengi dengan aktivitas stock split dan juga stock merge ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini tahun 2015 sahamnya itu di merger gitu ya, dari 17,7 billion menjadi hanya 2,4 billion. Kemudian menariknya di tahun 2017 itu di stock split kan gitu ya, di split dari 2,4 billion menjadi 4,9 billion. Kemudian di split lagi 7,3 billion, di split lagi 11,4 billion, di split lagi 12,4 billion. Nah, biasanya kalau misalkan harganya itu lebih sering di split, biasanya harga sahamnya itu turun ya jadinya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat meskipun di split, akan tetapi kinerja keuangannya ini sepertinya sangat bagus sehingga menyebabkan harga sahamnya itu konsisten malah mengalami peningkatan, bukannya mengalami penurunan seperti itu. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana cash-nya. Nah, cash-nya sendiri kalau misalkan kita lihat di sini dari tahun 2014 sampai 2017 cenderung mengalami fluktuasi gitu ya, naik dan turun. Akan tetapi dari mulai tahun 2018 sampai sekarang terus mengalami peningkatan secara konsisten gitu ya. Nah, yang menariknya meskipun cash-nya naik turun, tapi kalau kita melihat dari asetnya sendiri di sini asetnya terus mengalami peningkatan dan cukup signifikan ya. Bahkan di tahun 2020 ini peningkatannya itu hampir 4 kali lipat dari awal tahun 2014 seperti itu total asetnya. Nah, sehingga di sini kita melihat ada hal yang positif ya, bahwa ada peningkatan aset dari perusahaan ini. Nah, sedangkan untuk hutangnya sendiri, kalau hutang jangka pendeknya, kita bisa melihat di sini sepertinya terus mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Kemudian kalau hutang jangka panjangnya sendiri, ya sempat mengalami penurunan, tapi saat ini terus meningkat juga untuk hutangnya. Tapi kita perlu untuk melihat ya bagaimana rasio hutangnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat rasio hutang terhadap ekuitasnya, ini kita bisa melihat bahwa rasionya itu lebih dari 1, yang di sini menandakan bahwa untuk jangka panjang potensi gagal bayar dari hutang ini sepertinya terlihat ya potensinya, karena rasionya sendiri sudah lebih dari 1. Tapi kalau misalnya kita melihat dari total kapitalnya sendiri bahwa debt atau hutangnya ini itu masih bisa kemungkinan untuk dibayar gitu ya oleh perusahaan. Nah, sehingga potensi untuk gagal bayarnya sendiri kalau misalkan kita melihat dari total kapitalnya itu tidak ada masalah seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja sih kalau misalkan kinerja perusahaannya terus membaik, hutangnya ini akan bisa diturunkan atau ditekan seperti dari tahun 2016 sampai tahun 2018, di mana hutangnya berhasil ditekan dari rasio 1,42 menjadi hanya 0,7 saja. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari profit bersihnya ya, kita bisa melihat di sini bahwa ada peningkatan kinerja ya dari perusahaan ini. Seperti tahun 2014 sempat mengalami kerugian hampir 200 billion, kemudian mulai diperbaiki di tahun 2015, sempat turun juga profit bersihnya, net profitnya hanya 6,5 billion, tetapi kemudian dari tahun 2017 sampai sekarang kinerjanya terus membaik, bahkan net profitnya ini bertambah signifikan ya, dari tahun 2019 ke 2020 ya, yang tadinya hanya 291 billion meningkat signifikan lebih dari 100% menjadi 812,3 billion. Nah, ini artinya bahwa meskipun sedang pandemi ya seperti sekarang tahun 2019 dan 2020, perusahaan ini malah memperlihatkan performa yang sangat bagus gitu ya, dengan peningkatan keuntungan yang signifikan. Nah, kalau misalnya kita melihat dari EPS-nya sendiri atau lembar sahamnya atau keuntungan yang diperoleh per lembar sahamnya, kita bisa melihat di sini bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya untuk terkait dengan keuntungan per lembar sahamnya.
dari tahun 2017 sampai 2019 konsisten di sekitar Rp20 per lembar saham. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan, hampir 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat. Nah, perlu dicatat bahwa di sini pada rentang waktu tersebut terjadi stock split ya, sehingga kita bisa membayangkan bahwa sebetulnya earning-nya itu meningkat secara signifikan meskipun dilakukan stock split ya, sehingga konsistensi dari nilai EPS ini itu bisa menggambarkan seberapa baik ya kinerja perusahaan ini. Nah, kemudian kalau ROA-nya sendiri sebetulnya tidak terlalu spesial gitu ya, masih di bawah 5%. Nah, kemudian juga ROE-nya sendiri sebetulnya juga tidak terlalu signifikan, masih di bawah 10%. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga ROA-nya di atas 5% dan ROE-nya sendiri di atas 10%. Nah, sehingga kalau misalkan perusahaan ini bisa mempertahankan kinerja seperti tahun 2020 di tahun-tahun berikutnya, maka besar kemungkinan bahwa akan banyak sekali investor-investor yang akan melirik perusahaan ini. Nah, sebagai rangkuman mungkin kalau misalnya kita bisa melihat untuk saham Bulls sepertinya dari segi teknikal memiliki potensi yang besar di mana ada pergerakan bandar yang sangat luar biasa di saham Bulls ini. Kemudian juga dari fundamentalnya sendiri kita bisa melihat bahwa meskipun nilai ROA dan ROE-nya tidak terlalu spesial, tapi kita bisa melihat bahwa ada peningkatan pendapatan yang signifikan ya dari saham Bulls ini. Sehingga kalau misalkan perusahaan ini bisa mempertahankan kinerja di tahun 2020 ini dipertahankan tahun-tahun berikutnya, maka peluang investor untuk datang akan lebih besar gitu ya. Sehingga nilai valuasi dari saham Bulls ini kemungkinan besar juga akan terus bertambah seperti itu. Dan peningkatannya sepertinya akan lebih signifikan lagi daripada di tahun ini 2020. Nah, sehingga saya pribadi sih melihat saham Bulls ini sangat potensial untuk investasi jangka panjang ya, dengan melihat dari nilai profitnya dan juga nilai valuasi sahamnya ya. Nah, sepertinya saya akan mencoba untuk berinvestasi di saham Bulls ini seperti itu. Baik teman-teman, mungkin untuk video kali ini segitu saja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman suka video ini, tekan tombol like dan juga subscribe. Dan juga kalau misalkan ada analisis yang berbeda dari teman-teman untuk saham Bulls ini, silahkan komen di bawah ya. Kita bisa berdiskusi untuk menyempurnakan kembali analisis potensi investasi terhadap saham Bulls ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.